Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Feli membuatkan kisi-kisi dan latihan soal untuk persiapan ujian satuan pendidikan mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12 ya di tahun pelajaran ini. Silakan disimak baik-baik beberapa kisi-kisi dan juga latihan soal pada pembahasan berikut ini. Kita mulai yuk. Di nomor satu, kisi-kisinya adalah mengurutkan peristiwa secara runtun. Di teks ini disajikan acak teks peristiwa dan kalian diminta untuk mengurutkan. Tipsnya yang pertama adalah sebenarnya sederhana, yaitu lihat opsi pilihan pada jawaban A, B, C, D, E. Nah, ternyata diawali dengan angka 4 semua, dipastikan bahwa awal peristiwa itu merupakan latar atau pengenalan tokoh. Apakah tepat yang nomor 4 itu berupa demikian? Kita coba cek ya. Di tepi hutan hiduplah seekor monyet dan kura-kura. Betul, ini berupa latar dan juga tokoh. Pada suatu hari, monyet mengajak kura-kura menanam pohon pisang. Nah, berikutnya baru kita urutkan apakah ke nomor satu dulu, dua dulu, tiga dulu, lima, atau enam. Di sini Bu Feli sudah menyiapkan opsi jawaban, nanti kalian tinggal menyocokkan. Urutannya adalah secara trik setelah angka 4 itu ada angka 2, 1, dan 3 dan nomor 6 adalah double muncul dua kali di opsi C dan D. Nah, ini salah satu trik yang memungkinkan sebenarnya salah satu antara C atau D ini merupakan opsi jawaban. Kita cek ya. Setelah 4, 6. Di tepi hutan hiduplah seekor monyet dan kura-kura. Pada suatu hari, monyet mengajak kura-kura menanam pohon pisang. Kura-kura, mari kita menanam pohon pisang, ajak monyet. Dan ini ternyata benar, alur ceritanya ada peristiwa yang akan dijadikan konflik, yaitu ajakan monyet untuk menanam pohon kura-kura. Berikutnya adalah jawaban dari si kura-kura, yaitu ayo kau di sebelah kanan, aku di sebelah kiri, jawab kura-kura. Sehingga urutan teks pada peristiwa ini adalah 4, 6, 2, 1, 3, dan 5. Nah, di sini sebenarnya Bu Feli sudah menyiapkan kunci jawaban, tapi pembahasannya akan Bu Feli lakukan secara lisan ya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 ini kalian diminta untuk mengidentifikasi atau menentukan kalimat yang menggunakan kata berantonim pada teks. Di nomor 1 belum ada, nomor 2 belum ada, yang paling tepat adalah nomor 5. Antonim atau lawan kata adalah dari kata menyedihkan, lawan katanya yaitu menyenangkan. Opsi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Setelah itu adalah menentukan sinonim atau persamaan kata dari beberapa kalimat yang disajikan pada teks. Manakah kata yang bermakna sama dengan kualitas dalam teks tersebut? Ketika kalian memiliki pengetahuan tentang kualitas dan kuantitas, kalian bisa sebenarnya langsung menuju ke opsi jawaban. Kalau kualitas sama dengan ilmu itu salah, pengetahuan salah, kemampuan salah, jumlah itu kuantitas, dan yang memungkinkan jawaban dari sinonim atau persamaan kata kualitas adalah mutu, yaitu opsi B. Kita ke nomor 4, kalian diminta untuk mencari ide pokok paragraf. Tipsnya dari Bu Feli, untuk mencari ide pokok paragraf, tentukan dulu kalimat utama. Di manakah letak kalimat utama? Apakah di bagian awal ataukah di bagian akhir? Kemudian kalian cari inti dari kalimat utama tersebut. Pada teks ini, di bagian awal dan di bagian akhir tidak mengerucut pada kalimat utama, tetapi bisa digabungkan dari keduanya. Pada awal paragraf dikatakan sebaiknya brokoli dimasak atau direbus dengan air mendidih dalam kondisi setengah matang. Pembahasannya adalah tentang brokoli dimasak dengan mendidihkan air dalam kondisi setengah matang. Di bagian akhir, dalam kondisi seperti ini, brokoli dapat disimpan 2-3 hari dalam lemari pendingin dan aman dikonsumsi. Berarti jawabannya adalah cara menyimpan brokoli, karena di bagian yang terakhir menekankan setelah brokoli dimasak dengan air mendidih tadi, brokoli dapat disimpan 2-3 hari dalam lemari pendingin. Opsinya yaitu yang C. Nomor 5, tentang kalimat opini atau kalimat pendapat, tipsnya adalah belum tentu kalimat itu terjadi. Yang kedua, kalimat itu bersifat subjektif atau dibenarkan hanya oleh satu orang saja. Kalimat yang berbentuk opini dalam paragraf tersebut ditandai dengan kata
Kita cek dari nomor 1, 4 dari 7 penambang ditemukan tewas. Kalau ditemukan tewas berarti sudah terjadi, berarti fakta. Nomor 2, korban tertimbun tanah longsor, berarti sudah terjadi, kalimat fakta. Nomor 3, penambangan tradisional itu runtuh setelah hujan lebat. Runtuh setelah hujan lebat berarti ini sudah terjadi, yaitu kalimat fakta. Yang keempat, kegiatan evakuasi korban yang tertimbun longsoran tanah setinggi 4 meter itu perlu waktu yang sangat lama. Jadi ya, perlu waktu yang sangat lama. Kita simpan di nomor 4. Yang kelima, keempat korban longsor itu pada hari Jumat dimakamkan di Cempaka dan Sungai Tiung. Ini sudah terjadi sehingga yang memungkinkan kalimat opini adalah nomor 4. Tidak berarti ada kata menurut, kata siapa dan seterusnya, tapi di sini ada kata yang bersifat subjektif, yaitu perlu waktu yang sangat lama. Menurut orang ini atau penulis ini dikatakan waktunya perlu yang sangat lama, belum tentu menurut orang lain, sehingga dikatakan kalimat opini yaitu opsi yang D. Kita lanjutkan ke nomor 6. Kalian diminta untuk melengkapi paragraf dengan konjungsi yang sesuai. Nah, kalau ini tipsnya hanya kalian tinggal mencocokkan. Misalnya kalian coba yang A. Padahal dalam kehidupan bersama, individu perlu diberikan kesempatan menampilkan subjektivitas sejauh tidak mengganggu hak orang lain. Selain itu, nah cocokkan seperti ini ya, satu persatu, terciptalah masyarakat yang terbuka dan mampu bekerja sama. Lagi pula, masyarakat jangan terlalu diatur oleh negara, apalagi hingga menyentuh kehidupan pribadi, mereka akan sulit belajar untuk menentukan pilihan sendiri. Nah, apakah yang opsi A ini benar? Kita coba bandingkan dengan opsi yang lain. Kunci jawabannya adalah yang E. Padahal dalam kehidupan bersama, individu perlu diberikan kesempatan menampilkan subjektivitas sejauh tidak mengganggu orang lain. Dengan demikian, terciptalah masyarakat yang terbuka dan mampu bekerja sama. Selain itu, masyarakat jangan terlalu diatur oleh negara, apalagi hingga menyentuh kehidupan pribadi. Jadi, silahkan dibaca per opsinya, dicocokkan, masukkan ke dalam teks, sesuai atau tidak. Nanti opsi yang mengerucut ada 2, kalian pertimbangkan yang kalimatnya lebih berterima, begitu ya. Yang nomor 7 kita lanjutkan, kalian diminta untuk menentukan tokoh utama. Tipsnya adalah banyaknya tokoh yang berdialog atau peran dia paling dominan di sana. Dari sini Bu Feli langsung baca teksnya yang dialognya Budi. Ini bukan salah saya, salah kamu yang berhenti mendadak, kata Budi. Sopir bilang, itu jelas salahmu. Budi berbicara lagi, kok bisa jelas-jelas kamu yang berhenti mendadak? Jawaban sopir, kamu kira ini di mana? Di sini kan garasi rumahku. Nah, di sini yang berkonflik dominan adalah si tokoh Budi, sehingga tokoh utamanya adalah yang C opsinya. Kita lanjut ke nomor 8, kalian menentukan watak atau karakter tokoh, bisa dari diceritakan langsung oleh pengarang, dari dialog antar tokoh, dari dialog itu sendiri, atau jalan pikiran dan perkataan tokoh yang ada pada teks. Kita coba tokoh Hang Jebat di sini memiliki watak yang seperti apa. Dikisahkan pada teks hikayat ini, penggantinya Hang Tuah adalah Hang Jebat. Hang Jebat ini menaruh dendam kepada keputusan raja. Kemudian ia diperlakukan kurang sopan sehingga banyak juga orang yang meninggal karena kerisnya yang diberikan Hang Tuah kepadanya. Tiada seorang pun yang berani mendinginkan hingga raja sendiri pun terlibat pula dalam kesulitan dan ketakutan. Nah, karakternya si Hang Jebat di sini cukup negatif sehingga dapat dikatakan opsinya yang mendukung adalah opsi yang B, sedangkan opsi yang lain bersifat positif. Kita lanjut ke nomor 9. Diminta untuk menentukan pertanyaan yang sesuai dengan isi teks. Nanti silakan cermati dan baca pada teks satu paragraf ini terkait kenaikan paras muka laut. Hati-hati, ada beberapa kosakata yang itu sederhana tapi bisa membingungkan kalian. Kalian nanti bisa mencocokkan satu persatu dan ini opsi jawabannya adalah yang A. Jadi kalimatnya yang jawabannya tidak terdapat dalam paragraf adalah A. Apakah kerusakan paras muka laut akan berpengaruh pada kerusakan kawasan pantai? Karena di sini tidak dijelaskan tentang kerusakan kawasan pantai yang diakibatkan oleh kerusakan paras muka laut. Oke, kita ke nomor 10. Kalian diminta untuk melengkapi dialog rumpang pada kutipan drama. Jadi ini tinggal mencocokkan saja kalimatnya yang sesuai. Dialog dari Empu Gandring, sudah kubilang, keris yang baik hanya dapat diselesaikan dalam 1 tahun. Nah, langsung ada jawaban dari Ken Arok. Kira-kira seperti apa jawabannya dari Empu Gandring nanti? Tidak, Arok. Membuat keris tidak hanya berarti menempa dan menyempuh. Berarti bisa jadi
si Ken Arok ini membutuhkan keris itu jadi secepat mungkin? Jawabannya yang sesuai adalah yang B. Apa tidak bisa dipercepat? Nah, jawabannya dari Empu Gandeng tadi adalah tidak. Oke. Kita ke nomor 11 ya. Diminta untuk menentukan simpulan dari paragraf. Nah, ini bisa jadi triknya sama seperti ide pokok tadi di kalimat utama atau gabungan dari kalimat yang awal paragraf dan akhir paragraf. Dikatakan bahwa ada beberapa binatang ini termasuk manusia memerlukan air. Opsinya yang betul adalah jawabannya yang B, bahwa semua makhluk hidup termasuk hewan dan manusia itu memerlukan air. Oke, nomor 12. Kalian diminta untuk menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi teks biografi. Yang di sini teks biografinya adalah sosok sastrawan yang luar biasa yaitu YB Mangunwijaya. Kalian tentukan pernyataan yang sesuai dengan isi biografi tersebut. Ketika kalian cocokkan satu persatu, opsi A, B, C, D, dan E yang tentunya sesuai dengan yang sesuai dengan teks paragraf adalah yang B, yaitu YB Mangunwijaya menerima penghargaan dan esai pada tahun 1978. Nanti kalian cocokkan ya yang ada di sini. Nih. Kita lanjut ke nomor 13, perbaikan kata tidak baku. Kalian diminta mengedit atau memperbaiki kata yang tidak baku. Yang tidak baku ada kata atlet. Harusnya memakai huruf E, atlet, karena adanya kata atletik bukan atletik. Oke. Profesional. Tidak ada kata profesional dalam bahasa Indonesia, yang ada adalah profesional. Kemudian metode, yang betul adalah metode. Konsekuen, W-nya diganti dengan huruf U, dan amatiran diganti dengan huruf I. Jawabannya adalah yang opsi B. Lanjut ke nomor 14, kalian diminta menentukan ungkapan. Ungkapan adalah makna kiasan dengan ilustrasi rumpang berikut ini. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Begitulah mereka dapat menunjukkan rasa dengki dengan emosi yang terkendali, kesabaran yang menyejukkan dan menenteramkan. Maka tatkala menerima kata-kata kotor, mereka tetap tenang, bahkan memandang kata-kata itu sebagai angin lalu yang tidak pernah kembali. Opsinya adalah yang D. Masuk angin bukan merupakan ungkapan, angin topan bukan ungkapan, angin jahat tidak ada realitanya, dan mata angin itu adalah penjuru. Jadi yang ada ungkapan adalah opsi D dan E. Tetapi yang di sini yang tepat adalah ungkapannya adalah angin lalu. Lanjut ke nomor 15, kalian diminta lagi menentukan ungkapan. Makna ungkapan dari angkat kaki, ilustrasinya silahkan dibaca bahwa angkat kaki itu bermakna meninggalkan tempat yang ada sekarang, yaitu opsinya adalah yang A. Nomor 16, untuk menentukan kata baku, kalian pilih salah satu dari ilustrasi. Nomor 1, kata aktif dengan huruf F akhirannya sudah betul. Aktivitas. Nah, ini ya aktivitas sangat padat dalam kegiatan akademik. Kemudian yang nomor 3, program sudah betul. Nomor 2 ini sebenarnya juga salah. Ini nanti bisa direvisi ketika kalian tahu aktif itu menggunakan huruf F, tapi ketika diganti menjadi aktivitas berubah menjadi huruf V. Yang nomor 4, ia juga senang membantu temannya di ruang praktek. Nah, ini diminta kalian mencari yang baku ya. Praktek ini salah, harusnya praktik. Aktif di sini betul. Kemudian nomor 5, sebelum lulus SMK, ia telah mendapatkan tawaran untuk bekerja di apotik. Oke, ini yang baku. Yang nomor 1 ya, ini diralat kuncinya adalah yang E. Oh iya betul, kuncinya yang E. Karena nomor 5, ini apotik, harusnya apotek. Oke. Praktek harusnya praktik. Berarti yang betul jawabannya adalah yang E, nomor 1, aktif. Lanjut ke nomor 17. Kalian diminta menentukan nilai moral pada potongan kisah yang ada pada di atas. Nilai moral berkaitan dengan sikap atau perilaku manusia. Opsi di sini bahwa Guru Mahmud ini bingung akan ketakutannya untuk membongkar rahasia perjuangan, ia takut kepada kawan-kawannya. Sedangkan untuk Bengkam, ia pun juga takut disiksa.
tapi akhirnya ia tetap memilih bungkam walaupun akhirnya disiksa. Peristiwa ini kira-kira ada nilai moral apa untuk kita? Jawabannya adalah keberanian yang timbul karena rasa tanggung jawab, yaitu opsi yang C. Nomor 18, menentukan kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan. Disajikan sebuah ilustrasi, kalian diminta untuk membuat surat pembuka, kalian diminta untuk membuat kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan. Di sini opsinya yang tepat adalah yang B. Berdasarkan lowongan kerja yang terdapat pada iklan untuk tenaga pembukuan, dengan ini saya mengajukan lamaran untuk mengisi lowongan kerja tersebut. Yang A, bersama ini saya melamar pekerjaan sesuai dengan yang Bapak iklankan. Kalau kalian tidak mengetahui jenis kelamin pemilik atau HRD atau pimpinan kantor tersebut, jangan pernah sekali-kali menyebutkan jenis kelaminnya pada sapaan di sini. Jadi kata Bapak salah. Yang C, dengan ini saya mengajukan lamaran kerja. Untuk apa, posisinya di mana, ini tidak jelas yang C. Yang D, berdasarkan iklan yang Bapak beritahukan, sekali lagi di sini tidak mengetahui jenis kelaminnya. Yang E, sesuai dengan iklan yang Bapak tawarkan, sekali lagi sama, tidak mengetahui jenis kelamin pimpinan tersebut. Jadi sampaikan secara proporsional saja sesuai dengan iklan yang ditawarkan atau berdasarkan lowongan kerja yang terdapat pada, begitu ya. Opsinya yang B. Nomor 19, kalian diminta untuk memperbaiki kalimat surat balasan lamaran pekerjaan. Ilustrasinya, kami tolak lamaran Anda dan kami harap Anda maklum. Perbaikannya adalah opsinya yang B. Terima kasih atas rencana Anda untuk bergabung dengan perusahaan kami, namun dengan sangat menyesal kami belum dapat memenuhinya. Kenapa? Karena yang A ini kalimatnya memang betul secara kaidah tapi bisa lebih dipersopan. Tidak serta-merta langsung dengan kata menolak lamaran Anda. Yang C juga ada kata menolak. Yang D kalimatnya namun saat ini kami belum membutuhkan tenaga saudara. Posisinya bukan pada tenaganya ya, tapi pada posisi yang ingin dipilih jabatannya. Yang E di sini juga ada kata yang lebih negatif, yaitu kami tolak. Sehingga opsinya yang B. Nomor 20, diminta menentukan keberpihakan penulis artikel. Jadi pada soal semacam ini, kisi-kisinya kalian diminta mendalami apa maksud teks tersebut dan kira-kira penulis ini berpihak pada siapakah, membela pada siapakah, apakah pemerintah, masyarakat, atau hal yang disebutkan. Di sini dikatakan bahwa toko modern itu menjamur di mana-mana, sehingga mematikan usaha para pedagang tradisional. Hal ini harus segera diatasi. Peraturan pemerintah daerah yang mengatur keberadaan toko modern harus disosialisasikan, sehingga penulis di sini berpihak kepada pedagang tradisional, yaitu opsinya yang C. Nah, di sini belum direlat ya, opsinya yang C ya, ke pedagang tradisional. Lanjut nomor 21. Menentukan kalimat yang tidak padu dalam paragraf. Nah, ini kalimat yang tidak padu itu ditentukan dari kalimat penjelas yang tidak mendukung ide pokoknya. Ide pokoknya adalah di resto vegetarian ini tidak pernah sepi pengunjung. Nah, ternyata di opsi yang nomor 4 ini ya, yang B, para vegetarian tidak memakan daging atau produk hewani karena berbagai alasan, tidak ada hubungannya dengan vegetarian. Oke, opsinya yang B ya. Nomor 22, kalimat yang di dalamnya tergandung hubungan sebab akibat. Bisa jadi ada kata sebab, karena, atau berupa akibatnya. Di sini yang memiliki hubungan sebab akibat adalah kalimat nomor 1. Selain penyempitan sungai dan saluran air, banjir di Jakarta terjadi karena gangguan saluran air. Jadi sebabnya adalah penyempitan, akibatnya adalah terganggunya saluran air. Oke, opsinya yaitu yang E. 23, kalian diminta untuk mengetahui maksud pantun nasihat yang ada di sini. Bunga mawar, bunga melati ditabur orang di batu karang. Sungguh elok tanahku ini, walau jauh tetap ku kenang. Nah, berarti posisinya dia perantauan. Dan dibilang sungguh elok tanahku ini, bisa jadi itu adalah tanah air. Sehingga opsi jawabannya adalah cinta terhadap tanah air yang E. Nomor 24, kisi-kisinya adalah menentukan isi teks iklan. Selamatkan air, bebaskan sungai dari limbah dan sampah. Isi teksnya adalah menjaga sungai dari limbah dan sampah berarti menjaga kualitas air. Nah, di sini ya selamatkan air berarti maksudnya menyelamatkan kualitas air. Oke, nomor 25.
Kesalahan penggunaan tanda baca pada penulisan alamat surat. YTH titik ini betul ya, Y-nya kapital. Ketika Bapak disingkat itu BPK titik, bukan BP titik, tapi BPK titik Joko Firmansyah, S Sarjana Ekonomi S titik E titik. Nah, di sini kurang titik di huruf E sehingga opsinya yang salah adalah opsinya yang D ya, SE. PT ini betul ya tanpa titik. Jadi yang salah opsinya adalah yang D. Nomor 26, kalian diminta menentukan majas sesuai isi kutipan. Bisa jadi dalam teks itu ada beberapa majas tapi pilih yang paling dominan. Di sini Bu Feli tunjukkan beberapa clue ya. Terlalu banyak kata yang menusuk relungkal buku. Kemudian yang kupermasalahkan adalah mengapa dia tega merenggut kehormatan dan nama baik keluargaku di depan masyarakat di kampung ini. Di depan masyarakat di kampung ini. Kala itu seakan-akan memecah cakrawala dan bumi berhenti berputar. Padahal kan cakrawala tidak sebenarnya berhenti berputar seperti itu. Jadi ini berlebihan, majasnya adalah hiperbola gitu ya. Ketika misalnya kalian kritisi ibu, di sini ada kata bagai, bagai petir di siang bolong, itu kan bisa termasuk metafora. Lebih jelasnya itu adalah termasuk majas simile, tapi di opsi jawaban kan tidak ada majas simile. Kata bagai seperti itu simile, sehingga opsinya karena lebih banyak yang berlebihan, kalimat yang ketiga sama kalimat yang terakhir ini adalah hiperbola. Nomor 27 diminta menentukan kata sifat atau adjektif yang ada pada teks tersebut adalah apakah kata pemerintah rendah untuk memenuhi dan manfaat. Kata pemerintah ini kata kerja, rendah ini kata sifat, untuk ini konjungsi, memenuhi kata kerja, manfaat ini kata benda. Sehingga yang tepat adalah opsinya yang B, yaitu rendah kata sifat. 28 diminta menentukan inti kalimat. Nah, inti kalimat itu bisa jadi subjek, predikat, objek, atau subjek dan predikat saja. Kita cek siapakah subjeknya di sini, yaitu pasien. Predikatnya yang mana? Hati-hati karena ini adalah kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Bisa jadi perluasannya ada di sisi predikat. Jadi kita tentukan predikatnya di sisi yang mana dengan cara yang paling mudah yaitu dilafalkan. Coba Bu Feli lafalkan ya. Pasien yang mengidap penyakit kanker kulit stadium akhir itu akan dioperasi. Nah, tindakan atau kata kerja yang ada di sini adalah akan dioperasi. Siapa subjeknya tadi? Yaitu pasien. Sehingga inti dari kalimat tersebut adalah pasien itu akan dioperasi. Jadi, kebetulan kalimat kompleks ini adalah kalimat kompleks perluasan subjek, opsinya yang B ya. Kita lanjut ke nomor 29. Menentukan kata yang penulisannya tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Awalnya Lukman bekerja sebagai staf, betul, tidak perlu double F. Bagian pencatatan KTP di kelurahan, betul. Kini ia dialih tugaskan di bagian keuangan. Kebetulan karena ini di spasi berarti ada jeda di sini ya, dialih tugaskan. Sebenarnya aktivitas, jadi ketika aktivitas menggunakan huruf V itu sudah benar, kedinasan sudah benar, konsentrasi juga sudah benar. Nah, di sini pilihannya apakah staf, di kelurahan, aktivitas dialih tugaskan, dan ia pun. Ia pun ini benar ya, karena partikel pun ini penulisannya harus dipisah, kata staf tadi betul, kemudian di kelurahan karena menunjukkan tempat harus dipisah, aktivitas menggunakan huruf V sudah benar. Yang salah adalah opsi yang D, yaitu dialih tugaskan. Jadi ketika ada gabungan kata, contohnya tanggung jawab, ketika hanya mendapatkan awalan saja atau akhiran saja, penulisannya tetap harus pisah. Tetapi ketika mendapatkan awalan dan juga imbuhan di bagian akhir, kata tersebut harus digabung. Bertanggung jawab, hanya mendapatkan awalan saja, penulisannya tetap dipisah. Tapi ketika mempertanggungjawabkan, jadi mendapatkan awalan dan akhiran, penulisannya harus digabung. Sehingga dialih tugaskan karena mendapatkan awalan dan juga akhiran, penulisannya harus digabung, yaitu opsinya yang D. Kita ke nomor 30, diminta menentukan peribahasa sesuai ilustrasi. Oke. Koko tidak sengaja telah merusak hasil praktik temannya di bengkel seni. Karena takut dimarahi oleh teman dan gurunya, Koko membuang benda tersebut ke tempat sampah.
Saat istirahat tiba, Koko bergabung dengan teman-temannya di perpustakaan. Jadi Koko berbuat salah, kemudian dia tidak berani bertanggung jawab. Peribahasa yang sesuai dengan itu adalah lempar batu, sembunyi tangan. Jadi batunya dilempar pakai logika ya, tangannya disembunyikan. Yang seharusnya tangannya ini bertanggung jawab. Kalau opsi yang B, Bu, datang tampak muka, pergi tampak punggung. Nah, ini artinya bahwa kalian pamit dengan baik. Jadi datang tampak muka, pergi tampak punggung itu pamitan. Yang C bilang mengikat hendaknya bertali. Jadi ketika sudah melakukan perbuatan ya harusnya bertanggung jawab. Tapi kan di sini konsepnya si Koko tidak bertanggung jawab. Yang D ada udang di balik batu berarti ada maksud yang tersembunyi di balik perilaku atau kata-kata. Air tenang menghanyutkan bisa jadi orang yang pendiam itu justru punya potensi yang luar biasa dibandingkan orang yang lebih banyak berbicara. Opsi peribahasa yang sesuai adalah yang A, lempar batu sembunyi tangan. Kita lanjut nomor 31, penulisan judul makalah. Oke, untuk judul harus menggunakan huruf kapital pada bagian awal kata semua kecuali pada konjungsi. Peran orang tua, P, O, dan T-nya kapital. Dalam karena merupakan konjungsi, D-nya ditulis dengan huruf kecil tetap. Pengembangan kreativitas anak, P, K, dan A-nya tetap menggunakan huruf kapital. Yang sesuai dengan ini adalah opsi yang B. Oke. Nomor 32. Diminta menentukan nilai yang muncul pada cerita atau novel. Manakah nilai yang dominan? Kalau moral berkaitan dengan sikap atau perilaku, sosial berhubungan dengan hubungan kemasyarakatan atau antar manusia. Yang C, budaya berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan. Yang D, didaktis, ini nilai pendidikan atau akademis bisa jadi. Yang E, nilai agama atau yang berhubungan dengan religi, bisa jadi tentang syariat juga. Nilai yang muncul dominan yang ada di sini adalah kisahnya, kami diajari tidak berbicara ketika azan berkumandang. Diam dan simaklah panggilan menuju kemenangan itu, pesan orang tua kami. Yang jelas ini adalah nilai religi, yaitu opsi yang E. 33, diminta menginterpretasi yang sesuai dengan teks anekdot. Menginterpretasi adalah mengambil makna, penafsiran menurut kalian kisahnya tentang apa. Di sini dikatakan bahwa teks anekdot ini ada Angga dan Abdillah yang sedang berbincang-bincang tentang ada satu orang berupa sindiran ya, memiliki baju paling mahal di Indonesia. Maksudnya baju paling mahal apa? Dikatakan oleh Angga bahwa eh, bukan baju tahanan KPK. Ya, maksudnya adalah baju yang paling mahal di Indonesia adalah baju tahanan KPK. Kenapa? Karena politisi sekurang-kurangnya perlu mencuri uang negara 1 miliar terlebih dahulu baru bisa mengenakan baju tersebut. Jadi ini merupakan sindiran ya. Baju termahal maksudnya adalah dari perilaku korupsi yang dilakukan. Bajunya mahal karena yang dikorupsi itu besar sehingga memakai baju tahanan KPK. Interpretasinya yang sesuai di sini adalah kita cek mengkritik kader parpol dalam perencanaan keuangan di partai politiknya. Ini salah. B, menyindir kader parpol yang amanah. Ini salah karena tidak amanah. Yang C, menyarankan kepada kader parpol agar amanah dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Ini bisa jadi. Yang D, mengingatkan kepada kader parpol agar berhati-hati dalam menghadapi masyarakat. Tidak ada konteksnya dalam menghadapi. Yang E, mengimbau kepada kader parpol agar waspada terhadap kepercayaan masyarakat. Nah, yang paling tepat amanahnya adalah yang C ya, menyarankan kepada kader parpol agar amanah dalam menjaga kepercayaan masyarakat agar tidak memakai baju yang termahal tadi. Oh iya, ini opsi jawabannya yang C ya. Betul. 34, menentukan kalimat simpleks, jadi kebalikan dari kalimat kompleks, yaitu kalimat yang simple atau sederhana dengan strukturnya subjek, predikat, atau objeknya hanya memiliki satu unsur saja. Kita cek biasanya teksnya itu yang paling pendek. Di sini teks yang paling pendek kalimatnya ditandai tanpa ada konjungsi ya. Contoh nomor 2, acara ini diisi dengan seminar dan pertunjukan seni. Meskipun pendek tapi ada konjungsi dan, berarti ini bukan simpleks atau bukan tunggal.
Nomor 4 kita coba, pagelaran tari topeng Cirebon ini berlangsung setiap malam di Hotel Mercure Rex Jakarta. Nah, ini betul. Subjeknya adalah pagelaran tari topeng Cirebon ini, predikatnya berlangsung, keterangannya setiap malam waktu di Hotel Mercure terangan tempat, yaitu opsinya yang B. Nomor 35 diminta menentukan langkah kerja yang tepat untuk melengkapi prosedur. Nah, ini mudah buat kalian ketika menyalakan komputer. Langkah selanjutnya setelah kita menekan tombol power pada CPU, langkah selanjutnya adalah menentukan sebentar. Yang A, tutup semua program, belum karena baru menyalakan. Yang B, pada kotak dialog turn off komputer, klik tombol turn on. Nah, ini ya. Setelah kalian tekan tombol power, baru kalian klik tombol turn on atau untuk menyalakan. Nanti yang C, D, E, dan itu salah. 36, ada peristiwa pada hikayat yang masih ada atau relate dengan zaman sekarang. Diceritakan bahwa ada Putri Kemalasari, seorang di zaman dahulu kala. Para ahli nujum mengatakan bahwa air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Jadi Putri Kemalasari ini sakit mata. Terus kedua orang tuanya yang merupakan raja dan ratu mengatakan sayembara barang siapa yang dapat susu harimau beranak dua ini akan dijadikan suami dari Tuan Putri. Sehingga para masyarakatnya banyaklah yang berburu untuk itu. Termasuk Baginda Sisutan pun pergi mengambil seruas bulu yang berisi susu kambing serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Maka ia pun duduk menunggu pohon itu, saking kesakitannya dikeluarkannya dan rupanya pun kembali seperti dahulu. Nah, kalau relate-nya dengan zaman sekarang ini sepertinya adalah si ahli nujum, karena masih dalam masyarakat kita ini beberapa orang masih pergi ke ahli nujum untuk berobat. Kita cek jawabannya, apakah yang ada sakit mata dapat disembuhkan dengan air susu harimau yang beranak muda, ini sudah tidak relate dan memang tidak logis. Yang B, seruas bulu yang diberi susu kambing sebagai obat mata juga tidak ada di zaman sekarang, tidak logis. Yang C, percaya pada kesaktian akan muncul jika diberi persyaratan, sekarang sudah tidak ada. Yang E, orang pergi ke ahli nujum untuk mencari penyembuhan. Oke, jawabannya yang D ya. Kita lanjut nomor 37, menentukan keteladanan tokoh dari teks biografi. Ketika kalian menentukan karakter tokoh yang bisa diteladani adalah pilih karakter atau perilaku yang bisa dicontoh buat kalian sebagai pelajar yang bisa dilakukan pada zaman sekarang. Sosoknya adalah tentang Raden Ajeng Dewi Sartika. Nanti silakan dibaca, kita sembari mencocokkan. Yang A, Dewi Sartika dilahirkan dari keluarga priayi. Yang ini tidak bisa kita contoh karena itu merupakan nasab atau keturunan. Yang B, Dewi Sartika gigih merintis pendidikan bagi kaum wanita. Bisa dicontoh atau tidak untuk kita? Bisa jadi. Yang C, Dewi Sartika belajar membaca dan menulis bersama anak pembantu. Ini tidak disebutkan pada teks. Yang C salah. D, Dewi Sartika fasih dan terampil berbahasa Belanda. Ini juga tidak dijelaskan. Yang E, Dewi Sartika pandai memasak, membaca, dan menulis. Ini tidak disampaikan pandai memasaknya. Sehingga yang cukup relate untuk bisa kita contoh, kita teladani adalah opsi yang B. Gigih merintis pendidikan bagi kaum wanita. Bisa kita lakukan sekarang. Lanjut ke nomor 38, menentukan isi teks negosiasi. Intinya adalah tentang tawar-menawar ya, kalau teks negosiasi, terutama tentang harga patung Garuda Wisnu Kencana. Yang D ya opsi jawabannya. Oke. Nomor 39, kalian diminta untuk mencari pihak yang menjadi sasaran pada teks anekdot ini. Judulnya adalah Politisi Blusukan Banjir. Ketika kalian baca, siapakah yang disindir pada teks anekdot ini? Jawabannya adalah politisi yang suka blusukan karena ada niatannya, ada udang di balik batu. Jadi ketika akan mencalonkan saja, nanti silahkan dibaca ya jawabannya yang A. Terakhir nomor 40, kalian diminta menentukan pernyataan yang merupakan keunggulan karya atau hal-hal yang positif. Kita cek. Nomor 1, novel yang berjudul Sang Pemimpi karya Andra Hirata ini disajikan dengan bahasa yang cantik, mampu menghibur pembaca sehingga pembacanya bisa ikut merasakan. Ini positif ya. Nomor 2, dengan membaca novel ini Anda akan mengetahui bahwa Andra Hirata memiliki pribadi yang cerdas, terampil dalam mengolah kata-kata dan memiliki wawasan yang luas. Ini masih bisa jadi ya.
Kemudian yang 3, novel ini memberi motivasi, semangat, dan mimpi kepada anak-anak. Ini positif sekali. Bisa jadi. Yang keempat, sayangnya kertas yang digunakan adalah kertas koran. Nah, ini negatif, ini kelemahan karya. Yang kelima, dengan mengesampingkan kekurangan, novel ini benar-benar buku yang sangat dibutuhkan oleh remaja di saat ini. Ini merupakan kesimpulan. Berarti 4 dan 5 tidak, kita cek angka 1 berpasangan dengan angka 3. Ya, yang lain sudah ada jawaban nomor 4 dan nomor 5, sehingga opsi A, C, dan E salah. Ketika yang B, yang nomor 2 ini ya, sosoknya tentang si pengarangnya, bukan tentang novelnya. Opsi yang paling tepat adalah 1 dan 3, berupa karya yang positif. Itu pembahasan kisi-kisi dan juga latihan soal untuk persiapan ujian satuan pendidikan mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 12 di kurikulum 2013. Semoga bermanfaat. Bu Feli undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.